天使。 Hello Brovers, kali ini gua akan bawakan alur cerita final chapter dari Ultraman Gaia. Buat yang belum paham sama konflik yang terjadi pada serial Ultraman Gaia, bisa klik link di pojok kanan atas buat episode-episode sebelumnya. Karena kalau Ultraman series itu gue bahasnya tuh episode intinya aja. Jadi nggak seluruh episode, tapi dari episode inti itu lu udah bakal tahu arahnya tuh kemana, plotnya bakal gimana. Nah sekarang adalah final chapternya di mana Ultraman Gaia dan Agul sudah akur dan gak saling berkonflik. Tapi mereka kedatangan musuh dari langit yang kuat diduga adalah malaikat. Gelo gak sih tuh lawan malaikat sih bro ini. Epicnya bukan main cuy. Gue gak mau cerita banyak biar kalian saksikan videonya sampai habis. Kalau kalian fans Ultraman Gaia udah pasti nonton video ini sampai habis karena emang sekeren itu episode ini. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo! Ini dia alur cerita Ultraman Gaia Final Chapter and welcome back to Clip on X, Nobar. Kita mulai dari episode 41. Ya, gue jelasin di episode 41 ini dulu. Karena episode ini adalah penjelasan soal Agul yang kembali. Biar kalian itu nggak bingung kok di final chapter tiba-tiba ada Agul lagi. Padahal kan sebelumnya Agulnya kena rudal meleduk gitu ya. Nah, di sini titik baliknya tuh ada nih di sini. Oke, pada episode ini kita akan diperlihatkan si Fujimiya yang kembali mendapat pesan melalui otaknya. Tak lama dari itu, XIG mendeteksi adanya lubang cacing di area Jepang. Tim Crow pun bergerak ke sana. Sesampainya di sana, Gamu dikagetkan dengan kemunculan robot kaiju yang keluar dari lubang cacing itu. Tim Crow pun diberi izin untuk menembak. Saat tim Crow hampir terkena serangan, tiba-tiba ya, Gamu datang dalam wujud Gaia untuk menghadapi kaiju itu. Namun, saat Gamu ini ingin menyerang, ia malah terkena serangan tepat di tangan. Kaiju itu pun menghilang setelah terkena slash dari Gamu. Saat itu juga Gamu melihat Fujimiya yang hendak menenggelamkan diri ke laut. Untungnya si Gamu ini bisa cepat mencegahnya. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Sang dokter pun menyarankan Fujimiya untuk beristirahat sejenak. Gamu juga menyadari bahwa di tangannya itu ternyata terdapat tanda hitam gitu akibat serangan kaiju tadi. Saat Gamu ke kamar Fujimiya, ternyata Fujimiya sudah tidak ada. Ia pun menemui Fujimiya di pinggir pantai sambil menikmati senja. Anaknya filosofis banget emang nih orang. Faktanya, Fujimiya masih menyesal karena ia baru saja membuat sebuah kekacauan hebat akibat ia mendapat kekuatan dari Ultraman Agul. Seolah-olah kini dunia dilanda kepanikan akibat ulahnya Fujimiya. Akan tetapi, Gamu bisa mendamaikan perasaan Fujimiya ini karena Gamu pun mengatakan jika ia menjadi Fujimiya, mungkin Gamu akan melakukan hal yang sama juga. Itu sudah hal yang wajar jika seorang ilmuwan sangat percaya dengan alat ciptaannya. Tak lama dari itu, kaiju yang tadi bangkit kembali, namun dengan power yang jauh lebih besar. Gamu yang ingin berubah pun dikunci lewat tanda dari bekas luka akibat serangan yang tadi. Ya, kini Gamu disandra dan secara tidak langsung, Gamu sudah ketahuan kalau dia adalah Ultraman Gaia dari pihak musuhnya. XIG pun mau tidak mau harus mundur karena mereka nggak bisa melukai atau membunuh si monsternya karena nanti Gamunya juga ikut mati. Fujimiya yang menyadari Gamu dalam bahaya pun tetap mendekat ke lokasi. Akan tetapi ia terkena ledakan. Gamu pun berusaha dibawa masuk ke lubang cacing itu oleh si kaiju. Di sisi lain, Fujimiya kembali tersadarkan dan teringat memori indah di otaknya, hingga pada akhirnya ia bangkit. Dan secara tiba-tiba laut terbelah. Di sana ternyata ada Ultraman Agul yang selama ini beristirahat sejenak untuk mengupgrade kekuatannya. Kini Agul sudah dalam wujud terkuatnya yaitu Agul V2. Desainnya beda gitu ya guys ya dari yang sebelumnya. Fujimiya pun kembali bersatu dengan Agul kemudian menyelamatkan Gamu.
Kini dia mendapat showtime nih guys, karena bertarung 1 versus 1 dengan kaiju itu. Fujimiya pun menggunakan kekuatan Photon Screw. Ini kayak semacam ulti yang ada di PS2 nggak sih? Kalau nggak salah ini teh ada dah jurusnya di PS2. Lupa gue yang Rabbit atau yang Fighting Evolution yang ketiga. Dengan bangganya dia pergi padahal ada satu kelurahan meleduk di belakangnya. Episode ini ditutup dengan Ultraman Agul yang resmi kembali dan akan join ke final chapter Gaia. Baru nih kita masuk ke final chapternya. Ini konsepnya tuh ya, kalau gue lihat-lihat itu tuh kayak Infinity War dan juga Endgame. Karena di awal-awal sang Ultra ini nggak dikasih napas sama sekali cuy. Pada chapter ini biang dari segala biang yang ada di balik lubang cacing itu semakin murka, dimana ia mengirim miliaran bahkan triliunan monster seukuran 1 meteran gitu untuk menyerang bumi. Saking banyaknya monster ini, langit itu sampai tertutup gelap oleh makhluk itu. Jelas manusia sangat panik dong karena makhluk ini menyerang seisi dunia dari barat, timur, utara, dan juga selatan. Jadi nggak ada satupun tempat di dunia yang nggak kena serangan makhluk ini karena jumlahnya yang sangat banyak sekali. Pihak XIG sudah tahu bahwa ini adalah perang babak akhir dari sang pembawa kehancuran radikal yang berasal dari balik lubang cacing ini. Rinbun pun tetap bersikeras untuk melaporkan kejadian ini. Wah ini nih, ini adalah idaman para pengusaha karyawannya nih. Mau ada kiamat sekalipun harus kerja cari duit. Nah gelo nih. Di sisi lain, pihak militer Australia tidak bisa berkutik melawan miliaran makhluk itu. XIG pun memerintahkan Gamu untuk mencari pusat munculnya para makhluk terbang ini. Dan ya, ketemu. Pusatnya ada di Tokyo. Tim Lightning dan juga Crow pun dikerahkan untuk bergabung dengan tim XIG dari Asia. Misi mereka untuk menghancurkan pusatnya. Komandan sengaja tidak mengandalkan Gamu dan Fujimiya karena ia menganggap bahwa Ultraman itu bukanlah senjata, melainkan sekutu. Terjadilah aksi mantap dari tim Lightning dan juga Crow. Ini keren banget sih, jujur. Ya, serangan mereka ujung-ujungnya nggak mempan. Karena lubang cacing ini ukurannya besar banget dan menyerap segala hal. Mereka pun justru malah kena serangan dari sana. Tim Crow pun menarik mundur Lightning dari lokasi. Gamu pun kini mau tidak mau harus ikut peperangan, disusul dengan Fujimiya yang memberikan makanan dulu sebelum perang. Tak lama berselang, Atsuko datang untuk mengucapkan selamat berjuang kepada Gamu karena dia tahu kali ini Gamu dan Fujimiya benar-benar bertaruh nyawa untuk pertempuran terakhir ini. Tim XIG mendapat laporan kalau sinyal komunikasi hilang, akan tetapi sinyal TV tidak terkena efek sama sekali, seolah-olah ini tuh disengaja dari pihak si lubang cacingnya ini. Di sini, Rinbun dan temannya pun sadar bahwa mereka bisa saja membuat masyarakat semakin panik, maka dari itu mereka harus menghentikan salurannya untuk sementara waktu hingga bala bantuan datang. Mereka pun menyempatkan diri untuk menolong seorang bocil yang sedang ketakutan akibat serangan ini. Tiba-tiba, Gamu dan Fujimiya sudah berada di lokasi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berusaha keras untuk melakukan apa yang mereka bisa. Gamu dan Fujimiya pun berubah. Ya, sontak hal ini memberikan harapan kepada masyarakat untuk terus berjuang walaupun mereka sudah menyerah. Saking banyaknya monster ini, Gaia dan Agul pun harus direpotkan dengan para monster yang bersatu hingga berukuran seperti mereka. Tayangan berita pun dinyalakan oleh Rinbun yang dimana mereka menyiarkan pertarungan Gaia dan Agul melawan para monster itu secara
live. Di sini Gaia pun mulai kerepotan karena ia harus berhadapan dengan satu monster lagi yang kembali muncul. Untungnya mereka bisa menghancurkan keduanya dengan mudah. Namun bukannya habis, tapi monsternya itu makin banyak. Tadi muncul satu, kemudian muncul dua, dan sekarang muncul tiga. Seolah-olah Gamu ini sama Fujimiya sedang diajak bermain-main saja gitu sama sosok yang berada di balik lubang cacing ini. Saat Gamu dan Fujimiya sudah sangat kewalahan dan sudah tinong-tinong gitu ya, tiba-tiba ya, turun makhluk dengan ukuran yang sangat tinggi sekali diselimuti oleh cahaya, dan orang-orang banyak yang mengira kalau dia adalah malaikat. Sang malaikat itu bahkan memberikan cahaya tambahan sebagai energi baru untuk Gamu dan juga Fujimiya. Jelas mereka semua jadi teralihkan dengan keanggunan dari sosok malaikat ini. Asli ini dulu zaman gua bocil waktu nih malaikat turun, merinding banget cuy. Soalnya musiknya tuh musik-musik instrumen Yunani gitu gak sih? Jadi kayak bikin merinding parah. Terus ukurannya tuh gede pisan, gile. Gaia sama Agul cuman selututnya doang cuy. Nah, sosok malaikat ini pun menghipnotis si Fujimiya untuk mendekat padanya. Akan tetapi secara tiba-tiba ya, malaikat itu membuat Fujimiya terpental berkilo-kilometer jauhnya hanya dengan sekali sentilan serangan saja. Gamu yang tidak terima pun berusaha untuk melawan, akan tetapi ya, Gamu pun hanya dihempas saja dan sudah mental berkilo-kilometer jauhnya. Gamu pun dilaser hingga hampir mati, namun tiba-tiba ya terjadi aksi jantan dari Fujimiya di mana dia itu berani maju menahan serangan itu hingga akhirnya akibat serangan itu, Fujimiya dan Gamu pun dinyatakan kalah telak oleh sang malaikat palsu ini. Karena Rinbun menyiarkan itu secara live, maka seisi dunia mengetahui bahwa selama ini Gamu dan Fujimiya adalah Ultraman Gaia dan Agul. Saat semua harapan sudah lenyap, kini muncul satu harapan di mana XIG bisa membuat si malaikat ini mundur dulu untuk sementara waktu. Ya, robot AI di pesawat Gamu yang bernama PAL berinisiatif melakukan perlawanan bersama dengan tim XIG yang di udara maupun di darat. Alhasil, si malaikat suram kembali masuk ke lubang cacing itu, sedangkan Gamu kembali terbawa pada realita masa depan di mana bumi itu hangus menjadi gurun. Dan ya, ternyata kejadian saat cacing besar datang itu dulu
bukan hal yang mempengaruhi paradoks mereka, karena masa depan akan berakhir tetap sama di mana bumi akan hangus jadi gurun. Hal yang harus dicegah Gamu dan Fujimiya adalah serangan malaikat itu yang berusaha menginvasi bumi hingga bumi hangus. Namun saat Gamu tersadar, ia kaget melihat gaya esplendernya yang sudah retak dan tidak memiliki cahaya sama sekali. Si Gamu ini ternyata diselamatkan cuy oleh teman-temannya yang berada di sekitar situ. Gelo, anjir, di sekitar wilayah si malaikat nyerang cuy, si Eta stay di rumah hanya. Namun tak lama dari itu, wartawan Hebring yang tidak kenal lelah gitu ya, padahal udah detik-detik kiamat gitu ya, anjing masih kerja. Mereka itu datang untuk menyerbu Gamu. Untungnya Gamu kembali diselamatkan temannya, kemudian dapat bantuan dari Rinbun dan juga Reiko. Tak lama berselang, pihak Guard mengumumkan untuk mengundurkan diri dari misi dan menyerahkan semuanya pada XIG. Ini semua dikarenakan hampir 24 jam bumi ditutupi oleh para monster itu sampai sinar matahari pun tak dapat menembusnya sama sekali. Efeknya, suhu bumi jadi semakin menurun dan membuat ekosistem di dunia semakin terganggu. Dan ternyata pembawa kerusakan radikal ini sengaja tidak memblokade saluran TV karena mereka tahu dengan menayangkan kekalahan Ultraman, ya jadi harapan manusia tuh makin hancur gitu. Itu membuat manusia jadi menyerah pada keadaan yang ada. Dengan begitu mereka dapat mudah untuk menginvasi bumi. Di sisi lain, Reiko menjelaskan pada Gamu kalau dia ternyata tidak menemukan Fujimiya. Seolah-olah Fujimiya hilang begitu saja dari lokasi kejadian. Tim Lightning, Crow, dan juga beberapa tim XIG lainnya meminta maaf atas kerusakan kendaraan mereka. Namun pihak teknisi pun memaklumi dan akan berjuang keras untuk terus memperbaiki kendaraan mereka. Di sisi lain, Gamu dikagetkan dengan kemunculan para kaiju yang menjadi penghuni asli di bumi. Para kaiju ini muncul secara serentak di beberapa titik dunia. Faktanya, semua kaiju ini kembali karena mereka itu nggak mau tempat kelahiran mereka atau bumi ini dijajah oleh makhluk asing. Dengan kata lain, mereka sebenarnya baik dan kembali untuk melindungi bumi. Di sisi lain, Fujimiya sedang berada di tempat awal ia mendapat kekuatan Agul. Ia mendapat sedikit memori-memori kecil dari Profesor Inamori. Kini si Fujimiya sadar bahwa ia perlu memperbaiki jaringan dunia melalui jaringan kuantum cahaya menggunakan komputer series atau komputer ciptaannya. Singkat cerita, saluran komunikasi kembali bekerja. Pihak Guard, Alchemistar, dan juga XIG akan bekerja sama dengan menyalurkan sinar kekuatan dari para kaiju bumi ini untuk kembali membangkitkan Gamu dan juga Fujimiya dalam wujud Agul dan Gaia. Untuk itu, mereka berdua harus pergi ke Tokyo karena di sana akan menjadi pusat berkumpulnya kekuatan para kaiju. Tim XIG pun kembali bergerak dengan pesawat seadanya untuk misi terakhir ini yang diberi nama Gaia. Mereka pun bergerak saat itu juga ke tiap kaiju yang tersebar di dunia. Di sisi lain, Gamu sudah tiba di kota Tokyo tepat di depan tanknya Atsuka. Di sana, Gamu dan Fujimiya akan mendapat tekanan cahaya bumi untuk menjadi Agul dan Gaia lagi. Sebelum itu, komandan datang untuk meminta Gamu jangan sampai tewas pada misi ini. Singkat cerita, misi Gaia pun dimulai. Dan ya, it works. Gamu dan Fujimiya kembali dalam wujud Ultraman Gaia dan Agul, namun dalam power yang lebih kuat lagi dari biasanya. Pokoknya damage serangan mereka itu sekarang jauh lebih ekstrim lagi, walaupun sebenarnya tampilan formnya tuh sama aja kayak yang sebelumnya.
Mereka pun langsung terbang menghancurkan semua monster yang menutupi bumi. Saat langit kembali terang, sang malaikat begajulan pun datang kembali untuk hadapi mereka berdua. Akan tetapi, kini Agul dan Gaia jauh lebih kuat karena bantuan dari energi para kaiju. Ya, terungkap fakta kalau malaikat palsu itu berwujud asli kaiju dengan ukuran yang sangat besar sekali, bahkan 20-30 kali lipat lebih besar dari Ultraman ini. Sekarang Gaia dan Agul harus berhadapan dengan kaiju itu, mau nggak mau cuy. Gaia dan Agul pun menggabungkan serangan Photon Stream dan juga Agul Stream hingga menjadi satu serangan besar bernama Stream Explosion. Kini perusak radikal sudah dibasmi oleh Gaia dan Agul sehingga bumi sudah aman dari serangan luar. Series ini ditutup dengan Fujimiya yang berkelana seperti layaknya Sasuke, sedangkan Gamu melanjutkan pendidikan fisika kuantumnya untuk mendalami perihal multidimensional reality atau multiverse. Karena kan seperti yang kita tahu ya, ini tuh udah ditis duluan di movie-nya dulu kalau si Gamu ini memang suka banget sama fisika kuantum. Di sini Gamu pun teringat kalau di tempat itu ia menemui Gaia untuk pertama kalinya yang baru saja pergi ke masa lalu atau ke masa dia itu untuk melakukan paradoks agar realita bumi berubah. Serial Gaia pun berakhir. Gimana, mantep nggak? Next bakal ada nobar lagi cuy, tenang aja, yang berkaitan dengan Ultraman tentunya. Pokoknya next nobar tuh tentang Ultraman yang bisa masuk ke universe 3D. Lu bayangin aja, ada Ultraman tapi masuk ke universe 3D, universe animasi 3D. Coba tebak itu Ultraman apa? Terima kasih yang sudah subscribe. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.